Aku Roma. Tidak, Roma. Reka, kamu kemana sih? Kok keren bener? Keren kan? Kece kan aku kan? Mau kemana, mau kemana, mau kemana? Aku mau ke Pekan Kebudayaan Nasional. Seriusan? Yes. Ih, aku juga mau ke sana. Wow. Mendingan kita bareng aja ya. Oke, boleh. Tapi sebelumnya kita say hi dulu sama yang ada di rumah. Saya Ari Widiawan. Saya Reka. Salam budaya. Oke, Kang Ari, Pekan Budaya kali ini tuh beda. Kenapa? Ini pertama kali dalam sejarah yang dilakukan secara daring. Oh, iya. Ya. Dan mungkin kita akan jadi saksi pertama ya. Betul Saksi sekali. pertama kita dipersatukan dalam wadah eksplorasi budaya via teknologi digital. Iya, karena sebelum-sebelumnya Pekan Kebudayaan Nasional itu dilakukan secara langsung. Oh iya, cuman karena lagi ada pandemi seperti Iya, sekarang ini ya, bener banget. mau nggak mau pakai teknologi daring. Iya. Oke, berarti ada kompetisi permainan tradisional di Ya. Pekan Kebudayaan Nasional. Ada. Salah satunya itu congklak virtual. Congklak virtual. Mendingan kita langsung aja nonton pertandingannya. Iya, aku nggak sabar deh. Yuk. Iya. Siapa kira-kira? Jadi nanya nih. Yuk kita nonton bareng ya. Yuk. Oke, final antara Aisyah dari Riau dan Gracia dari Gorontalo dimulai dengan permainan dari Aisyah. Ya. Langsung. Dan kalau kita lihat bareng-bareng nih, Aisyah tuh cukup ngebut ya. Iya, Karena betul. langsung tuh 21-20 kayaknya dia agresif banget untuk main di final ini. Dan selalu tidak memberikan kesempatan lawan untuk ya nyalek-nyalek sedikit lah ya. Ini Tuh pertandingan kan. seru dan masih dijalankan oleh Aisyah. Oke. 30 loh, 30. 31 melawan 0, masih bertambah terus lumbungnya. Tuh kan, masih belum dikasih juga ini. Oh, sekarang giliran Gracia. Kasih deh. Iya. Please deh. Baik loh, Aisyah. Ya karena itu tadi, yang namanya congklak itu adalah menabung dan juga saling Berbagi. Ya. Keren banget ya nilai filosofinya dari congklak. Cuman ini seru ya, memang pertandingan-pertandingan ini ada yang didampingi sama ibunya, ya, memberi semangat. Ya, ada juga yang dilakukan di sekolah Ya. karena mungkin di rumahnya susah sinyal. Ya. Tuh kan, skornya sudah jauh banget. 69, 70-17. Sama-sama 7. Iya, beda 10 dan belasnya aja. Iya. Diperjelas. Oke, ya. Selamat buat Aisyah yang berhasil memenangkan pertandingan antara Riau melawan Gorontalo ya. Ya. Sementara itu di final yang lainnya antara Bengkulu melawan Riau, ini tetanggaan nih ya. Bengkulu melawan Riau, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Apakah akan seru juga? Ya, langsung sini ya. Yuk. Oke. Mulai sama Adelia. Adelia melakukan gerakan-gerakan yang pantas. Iyalah. Masa saya bilang gerakan yang tidak pantas? Tidak akan Salto terlihat berarti. ya. Masih mengisi lumbungnya sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. bukit, ya. Tapi nggak mungkin sih jadi bukit orang main congklak. Iya ya. Bisa nggak sih? Bisa jadi bukit, tapi memang bukitnya Bukit congklak. Bukit congklak ya. Dan ini Adelia ada di mengisi lumbungnya baru di angka 7. Tapi masih akan bertambah pastinya. Iya. Apalagi kalau misalkan ternyata biji congklaknya bisa sampai di lahan kosong dan bisa nembak. Oke. Ya kan? Karena posisinya di lubangnya Aisyah tuh masih penuh semua. Betul. Nah kan bener dibilangin Nembak. tembak kan. Oke, sekarang giliran Aisyah. Adelia ada 24 ya, sudah Ya. di 24. Sekarang giliran giliran Aisyah untuk memulai langkah berikutnya. Wah kayaknya bisa kekejar. Kemungkinan kekejar nggak ya? Ini udah agak ngebut juga nih Aisyah nih. Udah di 17. Dari 17 ingin mengejar angka 27 yang sudah dikumpulkan oleh Adelia. Jaraknya memang cuma sekitar 8 sih, 8 biji congklaknya. Tapi Tapi, kira-kira apakah langkahnya akan terhenti di Ya. banyak kosong? Aku nggak tahu ya. Ini terhenti tapi langsung nembak. Dan menambah pundi-pundi menjadi Selisihnya 24. cuma 3 loh. Cuma 3. Ini kalau misalkan saya ikutan congklak online terus kalah, pasti akan ngeles bahwa saya nggak suka warna congklaknya biru. Alasan kamu ya. Pengennya warna yang lain. Kita harus coba sih kayaknya Ari. Ya, tinggal satu langkah kembali sampai akhirnya habis biji congklaknya. Ini berarti yang memenangkan
pertandingan adalah Delia dari Bengkulu. pertandingan melawan Aisyah dari Riau. Selamat. Selamat ya. Tadi sudah sama-sama kita saksikan pertandingan final. Ya, ada 4 peserta antara Bengkulu, Riau, Gorontalo, dan juga Maluku. Semuanya seru-seru. Seru ya? Iya, kok jadi aku ikut? Padahal kan yang punya kumis Kang Ari ya. Ya, Kenapa jadi? Bengkulu, Riau, Gorontalo, dan Maluku. Dan kira-kira siapa yang jadi pemenangnya? Juara harapan di kompetisi congklak online ini adalah Maluku. Kemudian juga juara 3 siapa? Dari Gorontalo. Oke, selamat buat Gorontalo mendapatkan juara ketiga. Sementara itu yang berhasil menduduki peringkat kedua adalah Riau. Wow, keren. Tangan virtual lagi Iya. dan berarti dari 4 tadi yang sudah saya sebutkan ada Maluku, ada Gorontalo, ada Riau dan juga Bengkulu. Berarti yang belum kesebut adalah Apa ya? Bengkulu. Selamat. Bengkulu menjadi juara 1 di congklak online ini. Oke, masih di PKN Pekan Kebudayaan Nasional. Dalam kompetisinya adalah kompetisi olahraga daerah dan juga permainan tradisional ya. Rakyat, betul. Olahraga rakyat. Dan kita kali ini akan mereportasikan atau melaporkan pertandingan BBB. Bukan bintang biasa. Bukan. Ini satu perlombaan BBB itu bolak-balik. Balok. Kalau dalam bahasa Sunda itu mungkin bukan BBB. Apa tuh? Tapi BBD. Bolak-balik dekok. Oh, eta kene. Tapi kenapa harus dibolak-balik balok? Karena kalau di Sunda itu balok tidak bolak-balik itu akan menjadi tutu. Kue balok tidak dibalik ke tutu. Tutu. Oke. Kita sekarang akan menyaksikan untuk wilayah provinsi mana nih? Selanjutnya Riau dan Kalimantan Timur. Kita akan terhubung langsung dengan sahabat kita atau korespondensi kita yang ada di Kalimantan Timur dan Riau. Apakah mereka sudah bersiap-siap? Halo Riau. Riau sebenarnya udah gambarnya udah dapat itu Sudah di daerah Candi ini. Candi apa ini? Ini Candi Bayar rupanya. Candi Bayar. Jadi Udah saya udah paruh bayar. mungkin. Nah, kita lihat dulu. Cicilan kedua kalau nggak salah mah. Riau kalau ada candi pasti itu Muara Takus. Muara Takus. Oke, Riau sudah ada dan Kalimantan Timur sudah. Sudah mulai, putaran pertama sudah dilalui. Nampak Kalimantan Timur, alon-alon rasa kelakon. Wah, benar. Ini menghitungnya aneh, agak siksak nih. Ininya, formasi dari anak adik kita Kalimantan Timur. Posisi agak baloknya, repot ini. baloknya siksa. Iya, baloknya dibikin repot begini. Tapi mungkinkah kebiasaan di sana seperti ini? Sementara kita akan saksikan Ini yang dari Riau. Riau kayaknya slogan tapi bagus sekali ini. Ini Riau nampaknya kesetanan dan kesurupan. 2 putaran sudah dilalui. Nampak benar-benar tidak ada kelelahannya. Tak sedikit pun lelah. Masih tetap bersemangat Riau. Sementara Kalimantan Timur 1, 2, 3, Mungkin 4 ini sudah pengaruh dilakukan. dari balok yang berupa kue lapis dari Riau ini. Saya sehingga- curiganya mungkin dalam pertandingan ini juga harus dicurigai apakah yang Riau ini memakai doping. Nampaknya semangat sekali Semangat nih. sekali. Tapi saya percaya. Oh, rupanya ada supporter di sebelah. Oh ya, mereka juga siap dengan sport. Tapi saya percaya tradisional ini harus jauh dari apa yang dinamakan drugs dan doping ya. Saya juga menambah keyakinan saya bahwa olahraga ini memang berasal dari daerah Melayu Sumatera. Kelihatan seperti begini ya. Oke, dia dari gerakan tari, dari gerakan gesture tubuhnya juga ini sebetulnya lebih kepada tarian serampang dan 12, tarian-tarian Melayu Delhi dan sebagainya. Baik, kita lihat Kalimantan Timur. Masih ini bagusnya mungkin sembari ngobrol dengan temennya, lebih kepada area bermain. Kalau mungkin ngobrol dengan temennya ada satu kawannya lagi, nah baloknya mesti gini deh, ayo satu pasang begini. Ngobrol ini bagus nih. Sementara kalau kita lihat Riau, sudah putarannya keberapa kita sampai nggak bisa menghitungnya. Betul, Pak Dan Duka. itu beberapa pendukung atau supporternya. Tapi Pak Duka saya lihat jurus acolok bangkong terakhir itu di setiap ujung. Iya, Gimana itu menandakan bahwa stamina dia tuh benar-benar kuat. Loncat lagi coba ngebaliknya tuh. Ini acolok bangkong sekali Loncat tuh. lagi itu, tidak harus Tuh. berdiri. Namun ini stamina yang luar biasa dari Riau. Ini akhirnya apa yang terjadi? Apa ini terakhir? Waduh, 3 menit sudah berakhir. Nampaknya juga ada yang dinamakan dengan victory lap atau kemenangan celebration daripada kemenangan itu. Riau, ditandai betul. dengan atlet Riau yang pingsan. Selebrasi. Pingsan apa selebrasi itu? Selebrasi itu. Celebration ya.
Baik, kita penasaran. Catatan yang dibukukan oleh Rio berapa Hulu Balang? 15 putaran ditambah 100 cm. Berarti 15 putaran. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. 15 putaran. Tepuk tangan dulu. Masih bersama Thanos dan Hulu Balang ya di PKN Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, ada satu hal yaitu yang dulunya merupakan lomba atau olahraga, race, balapan yang lebih pada kompetisi, yaitu Bakyak Race. Di PKN kali ini dirubah karena masalah pandemi dan ini harus secara virtual. Bakyak Race kita rubah menjadi lobak, yaitu lomba Bakyak Kreasi. Oke, Rio. Saya tidak sabar, Rio. Dengannya mengambil tempat atau venue yang sama ya. Betul. Tapi seharusnya begitu. Jadi orang tahu bahwa ada Candi Muara Takus di Riau. Ini mereka melakukan tradisi dulu atau prosesi daripada Bakyaknya. Ini gerakan ini populer sekali ya. Coba perhatikan. Coba perhatikan, ketika mereka menari, tidak seperti yang Jawa Tengah atau hampir semuanya ketika menari Bakyak terdiam. Iya. Tapi Jawa Tengah enggak loh. Itu Jawa Tengah ketika setiap menari tarian ikut Bakyaknya menari juga. Menari, tangannya nari. Tuh, mereka hanya jalan aja yang dipergunakan seperti itu. Tapi ini pengambilan gambar yang sudah lumayan bagus ya. Bagus ini. Bagus. Oh. Tapi ini secara penampilan sih bagus ini Pak. Penampilannya, tapi lebih kepada kemeriahan lah. Iya, kreasi Bakyaknya belum. Iya. Mereka hanya cerita bagaimana berlayar, mendayung tapi tidak berjalan. Harusnya mendayung tuh sembari mendayung bisa berjalan. Iya. Itu yang harus. Ya tadi tuh yang dari Jawa Tengah bisa menari, berjalan sambil menari. Kalau ini kan sebetulnya mendayung sembari berjalan tuh lebih keren kan? Iya, harusnya. Ini kan venue-nya apa, tempat-tempatnya enak. Iya, ketika menari misalnya seperti ini, nyari ini berjalan. Nih. Sudah selesai. Tuh, sudah selesai. Terima kasih Rio. Padukun yang Paduka. Oh iya, Paduka. Jadi begini Paduka. Kita memerlukan masyarakat budaya yang tahan terhadap segala coba. Betul. Yang kuat atau dalam bahasa Sundanya strong. Ya, sehat, kuat, sehat, baik jasmani dan rohani. Betul. Itu tercantum dalam bahasa Latin, mensana in corpore sano. Lu kesana, gua kesono. Nggak ketemu kalau kita akan menyaksikan sebuah pertandingan. Paduka. Ya, namanya adalah lamaran Engrang ya, atau halang rintang Engrang. Untuk Engrang kali ini kita akan lihat dulu provinsi dari Riau. Riau. Nah, wah. Riau ini mengambil tempat di mana? Lapangan yang agak berbatu. Dia mulai ngincin saudara-saudara. Dia melewati ban 1, 2, 3, 4, 5, 20 ban. Wah hebat, hebat sekali. Dia sekarang udah melewati jalan. Benar-benar ini halang rintang. Tapi ini kesalahannya satu. Kenapa tidak tengok kiri kanan jalan langsung nyebrang aja ya? Ini tidak dicontoh ini. Tapi kayaknya sudah diblok. Sudah diblok. Jalannya aman. Coba lihat dulu. Oh itu ada candi apa itu? Ini kalau dalam bahasa sudah candi cukur. Candi Ngarana. Bukan, ini kalau nggak salah candi kukus ya. Dia melewati apa? Melewati warung. Wah, dia menginjak papan. Sudah terjadi apa yang terjadi? Ahai, belokan dan sekarang sprint. Ini sprint, saudara-saudara. Ini sprint. Coba lihat. Ternyata Rio juga hebat. Ini cara berlarinya juga bagus ya. Iya. Dan ini, wah, cukup cepat juga rupanya. Untuk saja tadi tidak ada ini ya, tidak ada rintangannya. Dia ada warung, masuk ke warung-warung, terus ngutang dulu di warung, terus pergi pakai itu. Terlalu lama. Ini kan kejuaraan. Iya, Kita cari yang tercepat dalam 100 meter.